Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Lazarus. Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Bersama-sama kita di Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Bersama-sama kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan di sini. Mari kita sama-sama belajar apa yang bisa saya sampaikan di sini supaya menjadi berkat. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan sesuatu, ada berkat yang penting buat saya secara pribadi, dan ini harus menjadi satu antusias kita di zaman akhir ini, di akhir zaman ini, di masa-masa yang sangat sulit ini. Dan biarlah kita akan menjadi orang Kristen yang memiliki peran, kita menjadi orang Kristen yang memiliki kepedulian, kita menjadi orang Kristen yang bermanfaat, dan menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam Matius pasal 10, Matius pasal yang 10 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau dilihat di perikop saat ini, kita mau bersama-sama sebelum ayat ke-7-nya, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Di perikopnya di pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, Bapak Ibu Saudara, di mana Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir kuasa-kuasa jahat, ya Bapak Ibu Saudara, dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bapak Ibu Saudara, kalau di sini dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya, begitu juga saat ini kita telah dipanggil menjadi murid-murid Kristus. Bukan menjadi sekedar menjadi pengikut, tetapi menjadi murid Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menjadi murid Kristus, jelas pasti ada sesuatu tugas yang kita akan terima, satu amanat yang supaya kita terima. Sehingga amanat yang kita terima ini akan menjadikan sesuatu berkat bagi orang lain Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, perbedaan antara pengikut dan murid ini sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau pengikut dia hanya menginginkan, mau menerima apa yang baik, menerima apa yang menjadi keinginan mereka. Tetapi murid dipersiapkan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Salah satunya seorang murid dipersiapkan, dididik. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum diutus Bapak Ibu Saudara, contoh kalau kita ini lihat seorang tentara, seorang polisi, ataupun pegawai negeri ataupun pegawai-pegawai yang mau dipersiapkan Bapak Ibu Saudara, yang memiliki kompetensi, yang memiliki kompeten yang bagus, mereka akan dididik terlebih dulu Bapak Ibu Saudara. Mereka akan diperlengkapi Bapak Ibu Saudara. Begitu juga kita, sebelum kita memberitakan kerajaan surga Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah memperlengkapi murid-muridnya Bapak Ibu Saudara sebelum mengutus mereka di dunia ini, ya, untuk memenangkan banyak jiwa. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi orang Kristen yang seperti apa? Apakah sekedar sebagai pengikut atau menjadi seorang murid? Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan di sini merindukan memanggil kita untuk menjadi muridnya, pastinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi murid yang terbaik, akan ada satu reward yang akan diberikan, ada sesuatu penghargaan yang akan diberikan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara kita, kalau kita sudah menjadi murid-murid Kristus, ada tugas apa yang harus kita lakukan, ada sesuatu apa yang harus kita perbuat Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sekedar meminta, tetapi ada yang harus kita lakukan. Perbuatan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sudah jelas Bapak Ibu Saudara, perbuatan apa yang harus kita lakukan, ada perintah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang murid, yaitu pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah
Ini satu poin buat kita sebagai murid-murid Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Memberitakan kerajaan surga. Memberitakan Injil kebenaran kepada setiap orang. Kepada keluarga kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita harus memberitakan kerajaan surga. Memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Apalagi dalam situasi yang saat ini, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak, ya Bapak Ibu Saudara, mengerti, begitu sakit langsung meninggal, Bapak Ibu Saudara. Ini mereka membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Mereka membutuhkan Injil kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mungkin banyak teman-teman kita, saudara atau keluarga yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya kita mengenalkan Kristus, kasih Allah yang begitu luar biasa. Kita mau mengabarkan kerajaan Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka diselamatkan. Agar mereka dipulihkan, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang di-8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit. Kita sudah diberikan kuasa, Bapak Ibu Saudara. Diberikan otoritas, ya Bapak Ibu Saudara. Untuk menyembuhkan yang sakit. Yang sakit ini bukan tidak hanya bicara secara fisik. Tetapi juga bicara secara rohani. Orang-orang yang sakit di dalam rohnya, sakit dalam psikisnya, mentalnya, Bapak Ibu Saudara. Ini perlu, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang sanggup menyembuhkan, Bapak Ibu Saudara? Tuhan. Tetapi lewat siapa? Lewat kita. Sebagai murid-murid Tuhan. Untuk mengabarkan kebenaran, menyembuhkan yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Mari. Ini waktunya, Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat penting bersama-sama. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara dikatakan bangkitkanlah orang mati. Bangkitkan orang mati di sini tidak bicara secara jasmani, tetapi banyak orang-orang yang mati secara rohaninya. Mungkin mati di dalam kondisi kehidupannya, ekonominya, apapun juga terasa mati, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini waktunya kita sebagai murid-murid Kristus, Bapak Ibu Saudara, membangkitkan roh mereka, membangkitkan semangat mereka. Ya, tidak hanya kita sebagai orang Kristen yang sekedar egois, pokoknya aku seneng, aku selesai masalahku beres. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ada satu perintah, ada sesuatu tugas yang Tuhan berikan. Ya, yaitu di mana kita harus membangkitkan orang-orang yang sakit. Mari Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan buat saudara, tetangga, kanan kiri, siapapun juga, terlebih keluarga Bapak Ibu Saudara, bangkitkan roh mereka. Terlebih saat ini Bapak Ibu Saudara, kita ada mesbah keluarga, ya. Mari kita saling membangkitkan anak kita, istri kita, suami kita, supaya roh-roh mereka yang mati dibangkitkan. Ya, yang tertidur dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara. Mari, ini waktu yang jahat. Di mana zaman-zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara, begitu cepat. Mari jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Lalu tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Mungkin orang yang bicara tahirkan di dalam kusta ini mengartikan tentang dosa. Ya Bapak Ibu Saudara, tentang dosa. Mari saat ini kita sama-sama yang mungkin masih dalam situasi pergumulan dosa mereka, keterikatan dosa mereka. Ini tugas kita sebagai murid-murid Tuhan. Tidak hanya sekedar mencaci maki mereka, menghukum mereka, atau dalam tanda kutip menggosip mereka. Oh, si dia itu terlalu banyak dosa. Oh, dia melakukan ini. Kita sebagai orang Kristen tidak hanya menuding, tetapi bagaimana bicara tahirkan itu, kita menyelamatkan mereka. Ya, tegur dengan lemah lembut, bimbing mereka yang lemah, kita kuatkan. Ya, bukan menjadi bahan gosip. Tidak. Tapi menjadi bahan kita bagaimana mentahirkan dia. Supaya mereka boleh dikuatkan dan boleh diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita nggak menyadari hal ini. Tapi biarlah pagi hari ini kita mau sadar tentang hal ini. Banyak jiwa-jiwa yang perlu kita selamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang perlu kita menangkan, Bapak Ibu Saudara, di zaman akhir ini. Usirlah setan-setan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setan berusaha mengintimidasi kita. Ya, setan berusaha
membuat orang gelisah. Setan berusaha untuk menjadi orang menjadi takut. Setan berusaha memberikan satu keraguan, kebimbangan dalam saudara. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara di ayatnya selanjutnya di situ, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima anugerah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan sepatutnya Bapak Ibu Saudara, bukan untuk keegoisan kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita sendiri, kita sudah menerima anugerah. Tapi kita juga mau berikan kepada orang yang lain. Kita mau sampaikan ini kepada orang lain Bapak Ibu Saudara. Baik pada saudara, keluarga, sanak famili, siapapun saudara Bapak Ibu yang bisa temukan. Kita mau berikan kasih anugerah, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, kita juga akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sadari, saya juga menyadari saya mungkin menjadi murid Kristus masih belum banyak melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan buat kita, buat saya secara pribadi. Tapi biarlah pagi hari ini kita harus menyadari Bapak Saudara, kita bersyukur. Kita tahu semua orang punya masalah, punya beban. Tapi ada sesuatu amanat agung yang Tuhan sudah berikan, lebih dari segalanya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi juga kita harus juga belajar Bapak Saudara, harus menjadi berkat bagi orang lain, menjadi murid yang benar, menjadi murid yang sungguh-sungguh, menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh sang gurunya, yaitu Yesus. Ya, guru kita itu Yesus, dan di situ teladan kita adalah Yesus. Sehingga di saat kita bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam apapun yang menjadi kehidupan kita. Tuhan akan berikan sesuatu yang luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Inilah Gemar di pagi hari ini. Mari kita mau belajar menjadi murid-murid Kristus yang setia, menjadi murid Kristus yang taat, dan menjadi murid Kristus yang lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami belajar Tuhan untuk menjadi murid yang setia, menjadi murid yang sungguh-sungguh, sebab Engkau telah memanggil kami untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pimpin kami, bimbing kami, agar kami untuk tetap lagi setia semakin sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.